Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain amma ba'du. Eh, Selamat datang kembali ke kampus di Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Kali ini kita kuliah dengan mata kuliah Hukum Pidana Islam atau Fikih Jinayah. Pada pertemuan kali ini, kuliah kita pada hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya, di mana sebelumnya kita mengadakan perkuliahan di kelas bertatap muka langsung, tapi untuk kali ini dikarenakan adanya wabah COVID yang sedang mewabah merebak di mana-mana, maka perkuliahan kita lakukan dengan daring. Pada kali ini Bapak menggunakan YouTube sebagai bahan sarana pembelajaran kita pada kali ini. Baik, karena ini pertemuan pertama, maka pertemuan ini kita khususkan untuk perkenalan dan sekaligus kontrak kuliah di mata kuliah Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam ini untuk kelas Hukum Keluarga Islam, Ahwalus Syariah. Ada 3 kelas, kelas A, B, dan C. Sistem perkuliahan kita untuk materi nanti akan Bapak buatkan video pembelajaran dari materi-materi yang telah Bapak susun. Nanti Bapak upload di YouTube. Teman-teman bisa menyimak dan menonton di YouTube. Di samping itu, mahasiswa juga diharuskan untuk membuat 1 paper makalah sebagai tugas kuliah. Untuk tema dan materinya nanti menyusul kita bicarakan di WhatsApp group. Yang pertama tentu dalam kontrak kuliah kita pada pagi hari ini mengenai presensi kehadiran mahasiswa. Seperti yang sudah bahwa kehadiran mahasiswa minimal 75% dari kehadiran dari total pertemuan. Kalau ada 14 ya 75%-nya. Dan untuk teknis absensi di perkuliahan ini, sebagaimana yang telah Bapak tadi share di grup kelas bahwa kita menggunakan WhatsApp group, tentunya mahasiswa absen sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah dijadwalkan sama akademik. Artinya absensi dilakukan pada hari dan jam perkuliahan. Jadi teman-teman bisa absen melalui Google Form pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Di situ ada toleransi 30 menit. Misalnya untuk fikih jinayah di hari Senin itu mulai dari pukul 14.10 sampai 15.50. Berarti absensinya masih dibuka sampai dengan pukul 16.20. Itu dimanfaatkan. Artinya nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa ditulis di komentar di YouTube ataupun bisa langsung ditanyakan di grup kelas masing-masing. Oke, pada perkuliahan Hukum Pidana Islam tentu kita menggunakan referensi-referensi yang akan dijadikan pegangan sebagai bahan perkuliahan kita di sini. Dalam hal Hukum Pidana Islam ini, Bapak menggunakan 3 buku referensi. 3 buku referensi itu pertama Fikih Jinayah karangan Dr. Haji Nurul Ilfan MAG dan Musyaropah SAG MSI. Ini Bapak kira banyak, silahkan nanti dicari. Mungkin kalau yang sudah punya udah cukup gitu. Yang kedua, Bapak menggunakan buku Profesor Topo Santoso SHMH yang berjudul Membumikan Hukum Pidana Islam. Yang ketiga, Bapak menggunakan buku Bapak sendiri, yaitu Fikih Jinayat, yang dilengkapi dengan pembahasan kanun jinayat di Aceh. Tentunya buku ini Bapak sesuaikan dengan silabi kita pada kali ini.
Silahkan nanti teman-teman bisa dicari buku referensi, entah dari mana, entah judulnya berbeda, nggak apa-apa, yang penting masih dalam konteks fikih jinayah ataupun hukum pidana Islam sebagai bahan pegangannya. Oke, adapun materi-materi yang nantinya Bapak buatkan videonya di pertemuan kita selanjutnya, ada pertama yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya minggu depan, yaitu adalah tentang pidana Islam, hukum pidana Islam. Apa sih itu hukum pidana Islam? Lalu mengenai asas-asas hukum pidana Islam, seperti di sini asas-asas hukum pidana Islam ada asas legalitas, asas praduga tak bersalah, asas tidak berlaku surut, kesalahan, kesamaan di hadapan hukum, dan tanggung jawab individu. Ini yang nantinya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, di mana nanti Bapak akan membuatkan videonya satu pertemuan. Pertemuan kedua yaitu membahas sumber hukum, tujuan hukum, dan teori pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Pertama ada sumber-sumber hukum Islam, hukum pidana Islam. Setelah ada sumbernya, lalu tujuannya itu apa, nanti kita jelaskan. Yang selanjutnya adalah teori pemidanaan dalam hukum Islam. Ini nanti di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ketiga berarti. Lalu di pertemuan keempat kita membahas klasifikasi tindak pidana dalam hukum Islam. Klasifikasi ada tindak pidana hudud, artinya tindak pidana yang telah ditetapkan bentuk dan jenisnya oleh nas, Al-Quran maupun hadis. Lalu ada kisos, diat, dan kafarat. Ada nanti kita jelaskan tentang kisos, diat, kafarat. Lalu ada tindak pidana takjir, di mana wewenangnya ini diserahkan kepada ulil amri, artinya bentuk dan jenis hukumannya belum terjelaskan secara terperinci dalam nas. Di pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas tentang jarimah zina, mulai dari pengertiannya, macam-macamnya, dan cara pembuktiannya, serta nanti bentuk hukumannya. Apa yang untuk zina itu kan ada dua macam, zina muhsan dan khairu muhsan. Lalu ada qadjab, meliputi pengertiannya, unsur-unsurnya, syarat-syaratnya, dan sanksinya. Selanjutnya ada jarimah sarikoh atau pencurian. Ini nanti di pertemuan selanjutnya akan kita buatkan satu video. Lalu ada perampokan, hirabah, ataupun bisa dikategorikan hirabah itu sebagai pembegalan, jambret, dan lain sebagainya, meliputi pengertiannya sama, unsur-unsur, syarat, sanksi, dan cara pembuktiannya. Selanjutnya ada pemberontakan, al-baghyu, pemberontakan terhadap negara yang sah, yang berdaulat, meliputi pengertiannya, unsur-unsurnya, serta sanksinya. Mungkin nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, mungkin di satu pertemuan nanti akan kita buat dua tema sekaligus ya, enggak serta-merta satu, ada kalanya dua. Kalau memang pembahasannya sedikit akan Bapak gabungkan jadi dua materi dalam satu pertemuan. Kalau pembahasannya luas nanti mungkin satu video, satu tema. Lalu tema selanjutnya adalah khamar, minuman keras, meliputi pengertiannya, unsur-unsurnya, bagaimana cara pembuktiannya, dan hukumannya itu seperti apa. Lalu ada jarimah riddah atau murtad, yang nanti kita buatkan ya sama seperti tema-tema sebelumnya, itu mengenai pengertian, unsur-unsur, dan sanksi. Lalu ada jarimah maisir atau judi, kurang lebihnya poin-poinnya sama dengan sebelumnya. Lalu masuk ke kisos, pengertian kisos, dasar hukum kisos, syarat-syaratnya, macam-macamnya, penerapan hukumnya, hapusnya hukuman kisos. Artinya kisos itu nanti yang kejahatan seperti apa yang bisa dikisos, ataupun nanti ada nggak sih kemungkinan hukuman alternatif lain bagi pelaku pembunuhan ataupun pelaku penganiayaan. Misalnya nanti diganti dengan diat, apa syarat-syaratnya, itu nanti akan kita jelaskan, kita kupas dalam bab tentang kisos ini. Di pertemuan terakhir nanti kita khusus untuk membahas tentang hukum pidana Islam dalam konteks Kanun Aceh. Kenapa kok tema ini dimasukkan?
Karena kita tahu bahwa Aceh masih bagian dari Indonesia. Di sisi lain, Aceh menggunakan hukum sendiri. Sebagai mahasiswa Fakultas Syariah yang tentunya nanti punya kemungkinan ataupun punya peluang untuk menjadi hakim, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman akan menjadi hakim di Aceh ataupun yang kita kenal dengan mahkamah syariah. Jadi di sana yang dihadapi ya bukan berbeda tentunya ruang lingkupnya dengan pengadilan agama pada umumnya. Yang kita tahu bahwa pengadilan agama hanya sebatas keperdataan dan sengketa ekonomi syariah saja. Tapi dalam konteks Aceh, dalam konteks pengadilan agamanya yang kita kenal dengan mahkamah syariah, lebih dari sekedar perdata, tapi juga mencakup hal-hal pidana. Di samping itu, dengan tema memasukkan pidana Islam dalam konteks Aceh dalam perkuliahan kita kali ini, biar mahasiswa memahami di mana sih letak persamaan ataupun di mana sih letak perbedaan antara penerapan pidana Islam di Aceh dengan konteks fikih jinayat pada umumnya. Karena kita tahu bahwa penerapan hukum Islam di Aceh masih dalam tatanan sistem hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu di Aceh pertama nanti ada jarimah khamar sama yang sebelumnya tentang minuman keras, lalu jarimah maisir, judi ada juga. Yang selanjutnya ada jarimah khalwat yang kita tahu bahwa dalam konteks fikih jinayah ini tidak dikenal. Yang kita kenal dalam fikih jinayah hanyalah sebatas jinah muson dan khairu muson. Tapi tidak ada istilah khalwat dalam hal ini gitu. Dan ternyata di dalam kanun jinayat Aceh ini diatur tentang khalwat orang pacaran. Lalu nanti ada jarimah ikhtilat atau mesum. Diatur juga jarimah zina, kocap, pemerkosaan. Lalu pelecehan seksual, liwat, dan musahakoh. Artinya di sini nanti teman-teman bisa memahami bahwa ternyata di dalam konteks kanun Aceh itu hukumannya misalnya dicambuk, tapi ternyata ada alternatif lain, misalnya di penjara misalnya. Lalu ada alternatif lain, ternyata bisa dikenakan denda, misalnya dengan denda sejumlah gram emas murni. Dan di sini tujuannya biar teman-teman memahami bahwa konteks pidana Islam di Aceh tidak serta-merta selaras dengan ketentuan fikih jinayah pada umumnya. Tujuannya biar mahasiswa paham letak persamaan dan perbedaan hukum Islam di Aceh. Karena penerapan hukum Islam di Aceh tidak serta-merta dalam artian menganut sistem hukum Islam dari luar, tapi masih dalam tatanan NKRI. Jadi di sini produk ijtihadnya sangat tinggi dalam hal penerapan hukum Islam di Aceh. Inilah tema-tema yang nantinya akan kita bahas, mulai dari tadi pertama sampai dengan ada 13 pembahasan yang tentunya nanti akan kita buatkan video pembelajarannya. Diharapkan tentunya mahasiswa bisa memahami, karena ini adalah bidang dari keahlian teman-teman mahasiswa jurusan hukum keluarga Islam. Harapan Bapak mahasiswa bisa aktif. Nanti hal-hal yang perlu ditanyakan mungkin bisa nanti ditanyakan melalui komentar di YouTube, ataupun bisa juga nanti ditanyakan di WhatsApp group. Oke. Mengenai tugas kuliah Viver Makalah, nanti akan Bapak buatkan tema-temanya, mungkin berapa tema, nanti satu tema bisa 3 atau 4 orang, artinya temanya sama tapi makalahnya sendiri-sendiri, bukan kelompok, artinya temanya sama tapi ngerjainnya sendiri-sendiri. Jadi nanti mungkin bisa 10 tema, nanti satu tema itu mungkin bisa menulis ada beberapa orang, seperti itu. Iya, sebelumnya kita belum kenalan ya. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah kenal dengan Bapak. Ya, mungkin sudah pernah mengambil di mata kuliah sebelumnya, mungkin di semester 3, di semester 5 ya mungkin sudah pernah. Mungkin cukup lah ya, sudah kenal lah ya. Nanti lebih
Kalau nomor saya kan ada di grup, nanti bisa kalau mau ada hal-hal yang perlu dijapri ditanyakan, bisa mungkin nanti langsung ditanyakan saja. Kalau terkait misalnya nanti tugas-tugas dan sebagainya, nanti kita bicarakan di grup WhatsApp kelas masing-masing. Bapak kira itu aja untuk kontrak kuliah kita pada hari ini. Sekali lagi Bapak tegaskan bahwa absensi kita menggunakan Google Form yang telah Bapak share di grup, dan di situ dalam absensi itu ada jam-jam yang harus teman-teman perhatikan. Artinya absensi berlaku pada jam perkuliahan yang tertera di jadwal. Jadi jangan setelah mentang-mentang daring nanti absennya jam 9 malam, jam 10 malam, artinya itu nanti ke-record untuk waktunya itu nggak bisa. Artinya di jam-jam tertentu, di jam-jam yang sesuai dengan mata kuliah. Bapak kira itu aja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.